pastikan aman. Tapi masalahnya efektivitasnya itu sejauh apa? Apakah sesuai dengan yang didaftarkan oleh Badan POM di bawah 1%? Ya itu sebenarnya kan nggak ada jurnal yang membuktikan dia akan mencerahkan kulit. Jadi hanya sebuah kebohongan publik, penipuan publik. Kaitannya dengan laporan-laporan pengaduan produk yang tidak aman disampaikan ke kami. Kami tentu akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kita perintahkan untuk melakukan penarikan pelaku usahanya. Ada juga industrinya kita tutup, kita berikan sanksi. Halo, selamat malam pemirsa. Akhir-akhir ini ramai di media sosial ya soal produk skincare overclaim atau yang melebih-lebihkan khasiat produk mereka. Nah, tidak tanggung-tanggung ya promosinya ini berlebihan, bahkan ada yang mengklaim bisa mencerahkan wajah hanya dalam beberapa hari. Pastinya produk-produk skincare overclaim ini pastinya membuat masyarakat merugi. Pasalnya harganya tidak murah, kemudian hasilnya tidak memuaskan, bahkan bisa memicu masalah kulit seperti ruam, jerawat, dan masalah kulit lainnya. Nah, kita akan bahas malam hari ini, kok bisa produk-produk skincare overclaim ini masih beredar di pasaran. Saya sudah hadirkan beberapa narasumber pada malam hari ini, akan kita bahas. Ada dokter detektif yang lagi viral nih, dokter kecantikan. Selamat malam dokter. Kemudian ada Pak Irwan, Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM. Selamat malam Pak Irwan. Selamat malam, Pak Nisa, Irwan semua. Baik, kemudian di sebelah kiri saya ada Mbak Sally Iskandar dari Research and Development PT Royal Pesona Indonesia. Selamat malam Mbak Irwan. Selamat malam. Mbak Sally maksud saya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mbak Irene Ursula, founder of Beauty Hall Group, Beauty Hall, Something, Amaterasu, Hin, dan Something Clinic. Selamat malam Mbak Irene. Selamat malam. Oke, nah sebelum saya lanjutkan mungkin kita saksikan terlebih dahulu informasi yang satu ini pemirsa. Dari warnanya aja kalian lihat aja sendiri. Kemasannya aja udah cantik banget, mewah banget. Dokter belum nemuin merek brand lain dengan kandungan retinal bisa setinggi ini. Wah, kalau emang bener, wajib lo masuk MURI ini produk. Bagi Anda pengguna produk skincare atau kosmetik harus lebih hati-hati. Baru-baru ini, media sosial gempar dengan kemunculan dokter detektif atau yang biasa disapa doktif yang mereview sejumlah produk skincare atau kosmetik yang memiliki kandungan bahan kimia berbahaya dan justru merusak kulit penggunanya. Saya berjualan sudah 15 tahun lebih, berjualan skincare. Dan saya merasa, loh kenapa kok kolam bisnis skincare ini menjadi kotor? Dan ternyata terbukti bahwa misal seperti produk yang ini. Terbukti ternyata kandungan niacinamide yang berada di urutan terdepan, lumayan agak depan sih memang dianya ya, ini bisa undetected atau tidak terdeteksi. Nah ini kan sesuatu hal yang membuat saya, loh kok bisa sih di depan aja kok bisa nggak terdeteksi. Memang banyak pihak-pihak yang membela diri ya, bilang jangan dilihat cuma dari bahan niacinamide aja. Betul. Memang untuk pencerah itu tidak hanya bahan niacinamide, masih banyak bahan yang lain. Tetapi yang saya lihat aturan yang sudah dilanggar dari satu produk ini pun niacinamide-nya bisa tidak ada. Itu sudah melanggar aturan. Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengimbau masyarakat agar waspada dengan produk kosmetik yang overclaim. Produk kosmetik ini memiliki kandungan yang tidak sesuai atau memiliki iklan promosi berlebihan. Selain produk kosmetik overclaim, BPOM juga menyoroti produk kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Masyarakat diminta melaporkan produk tersebut ke BPOM. BPOM akan membatalkan izin edar hingga menutup pabrik. Kalau ditemukan kaitannya dengan produk yang tidak sesuai pada saat didaftarkan, kami lakukan upaya tindak lanjut. Apa? Katakanlah mengandung bahan berbahaya, maka nomor izin edarnya kita batalkan. Kita perintahkan untuk melakukan penarikan pelaku usahanya. Ada juga yang sampai industrinya kita tutup. Saat ini, banyak produk skincare bermunculan disesuaikan dengan masalah kulit atau kebutuhan pengguna dengan bahan berbahaya seperti merkuri hingga hidroquinon berkadar tinggi. Dalam jangka panjang, bisa berdampak buruk hingga memicu kanker. Waspadalah.
Ya, pemirsa, sebelum kita bahas drama apa saja sih yang terjadi di industri skincare ini, kebetulan kita sudah hadirkan salah satu brand skincare. Nah, kita bedah sebelum nanti Doktif nanti akan membedah lebih jauh produk-produknya ini, apakah overclaim atau justru aman digunakan. Mungkin saya mau ke Mbak Iren. Mbak Iren, mungkin boleh dijelaskan latar belakang berdirinya Something dan sejak kapan berdiri? Jadi Something itu berdiri kurang lebih kayak nyaris 5 tahun. Itu apa sih yang mendasari aku tuh membuka Something? Karena aku tuh ngeliat kayak kok masyarakat Indonesia ini bangga banget ya pakai produk luar. Gak ada yang bangga kayak aku pakai produk lokal loh gitu waktu 5 tahun yang lalu. Nah dari situ aku ketemu tuh gap. Kalau misalnya oh ternyata belum ada nih produk lokal yang berani step up the game. Dari situlah yang memprakarsa aku tuh buat bikin Something. Dan kenapa aku tuh bikin mulai dari serum? Karena dari situ sebenarnya serum tuh kayak ibaratnya kalau misalkan makanan kita tuh ini makanan pokok, serum itu adalah boosternya, vitaminnya gitu. Jadi aku bikin dari vitaminnya dulu. Gitu. Berarti dari pengalaman sendiri sebenarnya yang belum menemukan yang cocok, kemudian akhirnya bikin sendiri dan menyesuaikan dengan kondisi kulit orang-orang Indonesia. Betul. Makanya serum kita tuh banyak karena aku juga nggak percaya kalau misalnya ada satu produk tuh yang fit buat semua orang gitu. Oh jadi belum tentu fit dengan belum semua tentu, orang? karena kayak aku tuh nggak cocok nih niacinamide, tapi aku bisa pakai vitamin C, aku bisa pakai arbutin gitu. Oke, itu pencerah pun macam-macam kan. Itu menjadi alasan kenapa produk dari Something ini beragam ya, Iya, banyak betul. disesuaikan dengan kebutuhan dari kulitnya. Betul. Oke, baik. Mungkin ke dokter detektif nih. Saya nggak sabar sebenarnya dari tadi pengen tahu apa sih dok drama-dramanya atau temuan Doktif ini apa saja soal overclaim mungkin atau ada temuan-temuan yang membahayakan mungkin di dunia perskincarean ini. Oke, terima kasih sebelumnya ya atas waktunya dan juga terima kasih buat yang hadir di sini. Saya ucapkan apresiasi yang luar biasa. Jadi sebenarnya asal muasalnya salah satu brand S ini kan juga salah satu target saya sebenarnya, target Doktif ini. Nah itu gimana hasilnya tuh? Jadi saya lihat sebenarnya sosok Iren ini adalah sosok yang juga menginspirasi saya loh. Ya, jadi beliau ini membuat brand ini mungkin 4 atau 5 tahun ya, saya lupa tadi. Tetapi beliau bercerita bahwa di awal-awal beliau melaunching sebuah produk, itu untuk menjual 3 botol aja itu butuh waktu 3 bulan. Betul ya, seperti itu ya. Ya. Tetapi di tahun ini saya melihat itu perkembangan brand ini luar biasa. Jadi beliau itu bisa iklannya yang saya lihat di jalan raya salah satu ibu kota itu gede banget gitu kan, segede gaban, orang pasti lihat gitu kan. Ini brand, oh kok bisa ya gitu. Ini jadi saya berpikir seperti apa sih kualitas brand S dan kualitas brand-brand yang lain yang booming di e-commerce itu. Dan salah satu yang agak membuat saya mikir itu ini ownernya tidak pernah terlihat melakukan flexing. Jadi tidak muncul nih sosoknya ini. Bahkan kita nggak tahu sebetulnya ya. Nah iya betul, jadi saya baru ketemu dengan ownernya ini baru sekarang. Jadi tolong ya jangan fitnah ya teman-teman di sini netizen ya. Jangan menggiring opini bahwa Doktif ini disuruh oleh brand-brand tertentu. Tidak ya sayangnya kita baru ketemu ya. Benar. Betul, jadi setelah saya lihat sosok seorang Iren dengan sosok orang-orang lain yang melakukan flexing ini dibandingkan dengan produknya. Dan ternyata hasil lab yang saya uji dengan brand S, dan saya orangnya usil ini Mbak. Jadi saya nggak melalui e-commerce aja ya. Jadi saya juga belanjanya melalui toko-toko offline. Jadi saya cari di sebenarnya. Biar asli begitu ya? Biar asli dan saya cari terus kesalahannya ini brand S gitu sebenarnya. Ya, tapi hasilnya bagaimana? Tidak pernah ditemukan. Belum ditemukan. Ya saya harap tidak pernah. Saya harap tidak pernah. Tidak pernah karena memang hasilnya sesuai dengan apa yang diklaim. Oke, baik, terima kasih Pak Irwan. Tapi sebenarnya banyak juga yang belum paham overclaim ini apa sih gitu. Dan kenapa sih Pak masih beredar di pasaran? Padahal kan sebetulnya itu bisa dikatakan penipuan kan ya Pak ya? Ya, makasih. Tadi yang ditanyakan, saya yakin itu pertanyaan kita semua. Yang hadir di sini dan juga pemirsa TV One pasti mempertanyakan itu. Perlu kami sampaikan seperti ini. Kita harus tahu dulu apa itu overclaim. Kalau kita melihat dari definisi bahasanya tentu adalah klaim yang berlebihan. Ya, klaim yang berlebihan. Ya kalau untuk kosmetik tentu yang berkaitan dengan manfaatnya, manfaat yang berlebihan dari produk tersebut. Nah kalau kita lihat berkaitan dengan kosmetik, klaim yang berlebihan ini bisa disebabkan oleh 2 hal. Satu karena informasinya, yang kedua karena komposisinya. Kalau berkaitan dengan informasinya seperti ini, dia itu bukan klaim kosmetik, tapi dinyatakan itu kosmetik. Ya, contohnya
dia dapat produk ini dapat menyembuhkan jerawat. Nah, itu sudah overklaim. Kenapa? Menyembuhkan itu bukan klaim kosmetik, tapi klaim obat. Ya, jadi kalau dia obat ya obat, kosmetik ya obat, ya kosmetik ya kosmetik. Jadi klaimnya harus klaim kosmetik. Atau yang bisa juga karena kesalahan informasi, bisa dia menyebutkan seperti ini. Produk ini bisa mencerahkan dalam waktu 2 hari misalnya. Nah, itu harus ada pembuktiannya. Mungkin saja. Mungkin memang untuk mencerahkan itu memang klaim kosmetik. Tapi kalau dia nyebutin 2 hari, mana buktinya? Ya. Nah, ini yang perlu kita mintakan. Yang kedua, kenapa ini disampaikan overclaim? Karena komposisinya. Ini yang banyak di review sama Doktif. Ya. Bisa komposisinya itu tidak mengandung bahan yang tadi disampaikan bermanfaat tadi, atau tidak sesuai Dengan yang tertulis, komposisinya ya berapa persentasenya ternyata tidak sampai dengan 1% itu, kandungannya ya, begitu ya benar. Pak Irwan ya. Nah, itu penyebab kita menyebabkan overclaim. Nah, kenapa ini terjadi? Ada 2 hal. Satu, karena masyarakat menginginkan produk yang instan. Yang kedua, karena pelaku usaha mengambil kesempatan dari hal yang diinginkan oleh masyarakat. Entah itu dari promosi, banting harga gitu ya. Mungkin Doktif, tapi saya mau tanya juga nih, Doktif, kok berani banget sih untuk membongkar ini semua? Apa sih motifnya? Masyarakat harus tahu kebenaran yang sebenar-benarnya, fakta yang sebenarnya terjadi. Karena betapa banyak media periklanan ya, terutama iklan yang besar-besaran, tidak disertai dengan kualitas produknya. Jadi berbeda, itulah. Jadi saya lihat kan kebanyakan dari salah satu platform, terutama platform yang terbesar juga di Indonesia, saya nggak bisa menyebutkan mungkin di sini ya. Ya nanti bisa sampaikan di belakang ya. Iya betul. Itu kita bisa melihat berapa omset yang paling tertinggi dari 10 besar kita bisa tahu. Nah mungkin masyarakat juga agak bertanya-tanya kenapa kok hanya brand-brand itu aja yang Doktif serang. Sebenarnya bukan brand-brand itu aja yang Doktif targetin ya, bukan serang, targetin. Sebenarnya banyak, cuman belum masuk jadwal untuk diupload saja. Sebenarnya banyak banget. Banyak sekali justru iya, banyak banget. Yang overclaim. Yang overclaim dan mengandung bahan berbahaya. Ini juga yang mungkin perlu ditekankan ke masyarakat bahwa penggunaan obat-obat keras dan bahan berbahaya itu sebenarnya jauh lebih membahayakan dibanding dengan overclaim. Termasuk kehadiran Doktif ini juga kayaknya membahayakan ya. Cukup bikin ketar-ketir nggak ini Mbak Seli? Jadi sebenarnya kalau kita di something sendiri, kita berformulasinya kita jujur, untuk persentasenya juga kita klaim sesuai dengan apa yang ada di dalam produknya, dan juga untuk klaim-klaimnya juga sesuai dengan tujuannya, seperti itu sih. Oke, baik. Nah, banyak juga nih sebenarnya Doktif, publik juga masih mempertanyakan, ini Doktif ngeceknya di lab mana? Ini labnya terpercaya nggak? Itu real produk nggak? Tapi nanti dijawab ya Doktif, usai jeda berikut kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum, melanjutkan pertanyaan saya tadi, Doktif. Ini publik masih bertanya-tanya, dokter ngujinya di mana? Ini terpercaya nggak nih laboratoriumnya? Oke, saya mengujinya di lab yang sudah pasti terakreditasi. Jadi lab nasional yang sudah terakreditasi. Memang sering hanya satu lab itu ya yang sering disebutkan sama Doktif, tapi sebenarnya masih banyak lab-lab yang lain, bahkan dari beberapa universitas seperti UI, UGM, Lab Kesda itu pun masih banyak sebenarnya, dan itu pun semua terakreditasi. Jadi sebenarnya banyak pilihan untuk masyarakat, untuk owner pabrik bisa melakukan uji lab di tempat-tempat tersebut. Jadi masyarakat juga bisa mengajukan? Bisa. Masyarakat biasa ya, bukan masyarakat dokter? bisa banget. Bisa banget. Oke, sampai sekarang masih bisa dokter. Kabarnya dokter agak susah nih bisa, sekarang. tapi peraturannya beribet gitu. Semenjak viral. Betul. Jadi kalau dulu Doktif ini beli dari official store, dan Doktif langsung memberikan tersebut dalam kondisi bersegel ke
lab. Jadi petugasnya datang, kita punya videonya, ada rekaman videonya, bukti bahwa barang yang kita berikan bersegel, semuanya ada dan langsung dibawa oleh petugas labnya. Tetapi sekarang peraturan itu berubah. Jadi memang kita memberikan produk ke lab tersebut tidak boleh ada nama di potnya. Jadi kalau misalnya potnya tidak bisa, susah untuk dilepas, labelnya tidak ada, maka kita bisa memindahkan isi produk ke wadah yang lain. Dan itu sebenarnya riskan sekali untuk adanya manipulasi. Tapi ya mungkin karena kebijakan beliau begitu ya kita Jadi menurut lebih semenjak viral ya dok? Semenjak agak viral. lebih Padahal sulit. sebenarnya seharusnya sih lab tersebut cukup senang ya karena jadi rame loh. Gitu, jadi rame itu. Tapi kenapa jadi sekarang Doktif jadi sulit ya untuk mengajukan uji lab ke lab tersebut. Baik Pak Irwan, ini apa sih sebenarnya resiko atau dampaknya Pak untuk pengguna skincare overclaim ini? Jadi risiko atau kerugiannya ini bukan hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh pelaku usaha. Ya, kalau di masyarakat tentu masyarakat tidak mendapatkan produk yang manfaatnya sesuai yang dia harapkan. Ya, manfaatnya tentu tidak sesuai, ya lebih rendah. Yang kedua, masyarakat dapat informasi yang menyesatkan terhadap produk tersebut. Ya, sementara untuk pelaku usaha yang mempromosikan atau memproduksi produk yang tidak sesuai dengan komposisi tadi, tentu masyarakat tidak percaya lagi terhadap produk tersebut. Tentu masyarakat tidak percaya lagi dengan merek tersebut dan akibatnya untuk jangka panjang tentu mereka tidak dapat berusaha sehingga secara lebih bagus lagi berkembang ya. Jadi kerugian terhadap overclaim ini bukan hanya oleh masyarakat tapi juga oleh pelaku usaha. Oke, tapi kenapa masih beredar gitu loh? BPOM apakah ini lolos dari pengawasan BPOM? BPOM sebenarnya mengeceknya itu sedetail itukah dari mulai kandungan sesuai atau tidak atau hanya sebatas pengawasan dari sesuai mereknya ini barangnya begitu, oh sama ya sudah gitu, atau sampai kandungannya juga diteliti nggak sama BPOM? Jadi pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM itu dalam dua hal. Pertama, sebelum produk itu beredar. Yang kedua, setelah produk itu beredar. Berkaitan dengan overclaim yang dilakukan Badan POM. Pertama, kita melakukan sampling dan pengujian. Ya, kita beli produk itu peredaran dan kita uji apakah produk itu sesuai dengan yang dia akui pada waktu pendaftaran. Ya, kalau itu tidak sesuai, tentu kita berikan sanksi. Yang kedua, kita melakukan pengawasan penandaannya. Ya, kita lihat penandaannya. Apakah pada penandaannya itu dia menyatakan klaim yang tadi yang berlebihan. Misalnya yang tadi yang saya sebutkan. Ini dapat menyembuhkan jerawat, ya. Atau yang lebih parah lagi, ini bisa memancungkan hidung. Ada kosmetik yang bilang seperti itu. Atau mohon maaf, kosmetik ini bisa meningkatkan stamina pria. Nah, itu ada kosmetik yang bilang seperti itu ya, di pengawasan. Apakah itu penandaan atau pengawasan iklan? Pengawasan iklan kita lihat juga yang seperti itu. Dan juga terakhir kita melakukan pengawasan terhadap sarana produksinya. Ya, kita bisa melihat pada waktu produksi apakah dia pada waktu mencampurkan produk itu, memproduksi produk itu sesuai enggak dengan yang dinyatakan pada waktu didaftarkan. Misalnya pada waktu didaftarkan dia menyatakan retinolnya 10%. Nah, kemudian waktu kita lihat di industrinya rupanya dia hanya 1% misalnya. Itu bisa kita ketahui pada waktu kita melakukan pemeriksaan sarana produksi. Dan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu kita memberikan sanksi yang sudah sesuai dengan berarti sudah ada yang ditindak nih? Brand-brand sudah? Sudah jalan? Sudah berapa banyak kira-kira? Sudah ada beberapa produk yang kita berikan sanksi berkaitan dengan pelanggaran tadi. Kalau saya sebutkan produk sangat banyak. Sanksinya apa nih? Pembatalan izin edar. Pembatalan izin edar. Produknya tidak boleh beredar dan kita minta produknya itu ditarik dan tentu dimusnahkan produk tersebut. Baik, Doktif. Boleh, Bapak di sini saya agak menanyakan sedikit. Mungkin bagaimana Bapak dengan ada satu hal, misalnya ada oknum-oknum dokter yang mengatakan bahwa produk ini bisa menghilangkan flek secara permanen. Apakah itu adalah suatu yang overclaim atau tidak? Itu kami sampaikan tadi bahwa
apa yang tadi disebutkan, apabila itu bukan klaim dari kosmetik, ya itu tentu kita minta untuk tidak dilakukan hal yang seperti itu. Ya, apabila kita minta jangan diiklankan, jangan dipromosikan, dan jangan jangan diedarkan produk seperti itu. Dan kalau itu masih dilakukan, tentu kita akan memberikan sanksi yang lebih tegas. Ya. Kita melakukan pembinaan dulu, kemudian apabila itu tidak dipatuhi, kita akan memberikan sanksi yang Sejauh ini berarti masih peringatan, masih pembinaan begitu ya? Pembinaan, dan apabila itu berlangsung, kita bina, kemudian mereka tidak melakukan, kita memberikan sanksi yang lebih tegas. Termasuk tadi pembatalan izin edar tadi. Baik Pak. Nah, saya nanti juga akan menanyakan ya ke Mbak Iren atau ke Mbak Sally ya. Nah, biasanya tuh tahapan-tahapan uji labnya apakah di awal saja atau setelah selesai mau packaging diuji lagi kah atau double check begitu ya. Tapi nanti ya Mbak, usai jeda dijawab, kami akan kembali sesaat lagi. Menurut aku, kalau kalian mau pilih skincare atau kayak skincare yang ada tuh, tolong banget diperhatiin lagi, jangan kemakan omongan orang. Dan menurut aku tuh jadi gak bagus juga feedbacknya ke teman-teman. Buat aku juga sendiri jadi kayak kemakan iklan aja gitu. Kalau dari aku sendiri itu pernah bikin muka jadi rusak, skincare bahannya ternyata nggak BPOM. Pengalaman saya sendiri itu memakai skincare yang dilihat dari reviewnya bagus sekali, katanya bisa mencerahkan, melembutkan. Tapi ketika saya pakai di kulit saya sendiri itu tidak cocok. Jadi itu termasuk ke overclaim sih, karena tidak semua kulit itu cocok di skincare tersebut. Menurut aku sih kayak buat konsumen sendiri, apalagi aku yang kayak pengguna skincare ya, itu sangat merugikan banget karena kayak mungkin awalnya kita kayak tergiur oleh promosi-promosinya kan. Nah terus kayak pas kita gunain ternyata kayak pantesan kayak nggak ngaruh kan di kitanya, ternyata ya kok sejak ada kayak kan dokter detektif kan, Doktif itu yang ngungkap semuanya kalau misalkan ternyata skincare ada yang overclaim, makanya dari situ khasiatnya melebihi dari yang diklaimnya. Kalau menurut aku itu tuh bahaya banget ya, karena kan langsung ke kulit, jadi takut kulitnya rusak atau gimana, jadi harus lebih diperhatiin lagi kandungannya itu kayak gimana. Pernah banget, karena aku tuh orangnya agak FOMO ya, jadi apa-apa lihat orang di review orang jadi langsung make, ini bagus jadi langsung make, jadi kadang nggak cocok terus jadi rusak. Ya itu tadi kita dengarkan ya, ternyata banyak juga yang menggunakan skincare ternyata tidak cocok dan muncul masalah kulit lainnya kayak jerawat atau ruam dan masalah lainnya. Mungkin saya juga mau tanyakan ke dua orang yang sudah hadir di sini, ada Mbak Weni dan Mbak Pipi yang menggunakan skincare ya Mbak sehari-hari. Mungkin Mbak Weni terlebih dahulu. Mbak Weni saat ini menggunakan skincare ya? Iya Mbak. Oke, Mbak Weni tapi punya pengalaman buruk nggak? Misalnya nggak cocok terus malah muncul masalah kulit begitu? Ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah pakai satu skincare dan itu saya makainya karena memang teman saya kebetulan cocok. Tapi memang ternyata setelah saya analisa benar juga kata Mbak Iren, tidak semua mungkin kulit bisa nerima yang sama gitu ya. Jadi kebetulan di saya nggak cocok Mbak, sayanya jadi jerawatan, kemudian ada flek-flek hitam seperti itu yang pernah saya alami. Oke, kalau Mbak Pipi sendiri pengalaman buruknya seperti apa Mbak? Ya, kurang lebih sama kayak Mbak Weni. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu saya pernah memakai satu set skincare. Itu membuat kulit saya itu berjerawat dan berentusan gitu. Nah dulu waktu membeli skincare itu pertimbangannya apa? Apakah karena viral, kemudian harganya murah, promonya banyak. Nah dulu seperti apa pertimbangannya? Dulu itu teman saya merekomendasikan, katanya pakai ini aja, kayak di gue cocok gitu. Jadi ya udah saya beli yang sama kayak teman, ternyata di kulit saya juga nggak cocok gitu. Jadinya kemerahan, berentusan, jerawat gitu. Oke, kalau Mbak Weni?
saat itu ada 2 pertimbangan. Yang pertama teman saya make, yang kedua memang jujur saja itu waktu itu sedang viral. Jadi mungkin saya tertarik karena ingin terlihat lebih glowing mungkin, dan seperti itu akhirnya ternyata tidak cocok di saya gitu. Oke. Nah ini kan yang ngeviralin juga sebetulnya influencer ya. Jadi mungkin kadang-kadang kita percaya begitu aja dengan apa yang disampaikan di sosial media. Oke, saya kembali ke mungkin Mbak Sally atau ke Mbak Iren. Ini kalau kehadiran dari dokter detektif ini sendiri, kalau Mbak Iren deh, agak ada khawatir nggak sih Mbak ke depan mungkin produk-produknya bakalan disidak begitu ya? Justru karena kita tuh membangun bisnis ini tuh dengan niat yang baik ya. Karena kita pengen industri beauty lokal itu maju juga kan. Jadi kita tuh memang malah aku tuh pede gitu, aku malah nge-DM dokter detektif sendiri gitu. Dok, periksa saya dong, ayo dong dok, please yang lain please semuanya gitu. Tapi gak dibales, betul, gak dibales. Selama dokter detektif Dian berarti aman gitu ya Mbak Iren ya? Udah pernah di-review. Ya? Udah pernah di-review tapi juga? Nggak takut sih, karena memang kita tujuannya tuh tidak untuk seperti itu gitu. Emang ini tujuannya buat baik. Mbak Iren, untuk menjamin bahwa, tadi kan sudah disampaikan ya, PD nih dengan produk kita. Nah untuk menjamin itu tahapan uji labnya bagaimana nih dari Something? Mbak Sally silakan. Oke, jadi kalau di Something sendiri kita ada uji juga. Jadi kita tes nih untuk keamanan produknya dan kemanfaatannya. Jadi kita uji dulu panelis. Karena kan memang itu tanggung jawab dari brand. Karena memang kayak Something, banyak brand itu yang nggak punya pabrik. Jadi kita akan memproduksi produknya itu di pabrik maklon. Nah, otomatis bagaimana caranya kita percaya nih beneran nggak produk yang dibikinin ini benar-benar bagus. Ya kita harus uji kemanfaatannya, kita ada uji panelisnya terlebih dahulu. Terus juga untuk sebelum produksi biasanya kita make sure nih untuk batch-batch awal apakah udah sesuai nih dengan sampel yang kita terima dan kita approve. Nah, kita juga nggak berhenti sampai sana, jadi nanti setiap ada incoming batch untuk produk-produk yang kayak kan selalu incomingnya berturut-turut ya, nggak langsung cuma 1 kali atau 2 kali kedatangan. Kita harus melakukan random sampling juga, jadi kita cek terutama untuk produk-produk yang kadarnya misalnya persentasenya kita klaimkan, kita harus pastiin apakah masih sesuai seperti itu. Karena balik lagi kita nggak produksi sendiri, kita juga customer dari pabrik maklon. Dan kita juga bertanggung jawab sama customer kita untuk produk yang kita jual. Jadi kita harus make sure kualitasnya juga, seperti itu sih. Tapi Mbak sebenarnya tuh kandungannya memang bisa berubahkah kadar atau kandungan senyawanya jika dalam waktu atau batas waktu tertentu begitu? Jadi sebenarnya untuk produk-produk bahan aktif itu kan ada yang bisa teroksidasi. Nah jika teroksidasi memang benar dosisnya bisa turun selama berjalannya waktu. Tapi itu juga masih di ranahnya brand untuk bertanggung jawab apakah formulanya stabil atau tidak. Karena kalau sampai dosisnya itu turun jauh banget kan otomatis produknya tidak stabil. Berarti ya harusnya diperbaiki dulu sebelum dijual. Seperti itu dan seharusnya sih nggak sampai tidak terdeteksi ya. Kalau tidak terdeteksi mungkin harus dipertanyakan lebih jauh sih kenapa kok bisa sampai seperti itu. Oke, saya mau ke Mbak Iren. Mbak Iren, kalau Doktif kan memang niatnya baik ya, maksudnya supaya persaingan di industri skincare ini lebih sehat begitu ya. Jadi semuanya menggunakan bahan-bahan yang baik begitu sesuai dengan khasiatnya, tidak overclaim gitu. Nah kalau Mbak merasa kalau ke depan industrinya masih begini-begini aja, tren skincare ke depan tuh bagaimana Mbak? Memang mengkhawatirkan kah atau harapannya seperti apa tren ke depan? Jujur karena dari Doktif tuh persepsi masyarakat itu tadi itu kayak skincare lokal bagus jadi turun ya Dok, jujur banget gitu. Tapi juga sebenarnya masyarakat itu perlu tahu kalau skincare luar pun juga tidak kalah overclaimnya gitu loh. Jadi jangan semata-mata karena ada Doktif ini kalian jadi meragukan skincare lokal sih. Karena itu tuh gimana ya? Semua brand tuh bisa gitu loh melakukan hal seperti itu gitu, gak cuma skincare lokal doang gitu. Justru karena dari Doktif ini harusnya kita tuh berterima kasih sih. Dan kita bisa benar-benar diri ya gitu. Buat yang brand-brand yang overclaim ini ayo benar-benar diri gitu. Ayo kita majuin industri ini lagi gitu, jangan mundur lagi dong gitu. Tapi memang Mbak Iren ngerasa gak sih persaingan bisnisnya
di saat ini memang lebih sulit dengan banyaknya skincare overclaim itu? Iya sejujurnya iya, karena masyarakat itu akan membandingkan kayak let's say 1% retinol kita dengan retinol yang lebih murah gitu loh. Tapi kita sebenarnya tahu sih gitu, tapi bener-bener terima kasih banget emang Doktif gitu loh. Karena itu sebenarnya memang bukan ranah kita untuk seperti itu. Sebenarnya tahu tapi konsisten dan komitmen, Iya, pokoknya betul. tetap di jalan yang benar begitu ya. betul. Nah tapi kalau kita lihat kan sebetulnya nggak cuma tren fashion yang saat ini digandrungi begitu ya, tapi juga skincare sudah mulai nih face beauty begitu ya, sudah mulai antusias masyarakat itu tercurah ke kecantikan begitu. Nah ke depan harapannya bagaimana Mbak Iren? Menurut saya sih itu fast beauty itu sebenarnya tuh tergantung dari konsumen yang melihatnya aja gitu gimana. Apakah fast beauty itu dikategorikan sebagai sesuatu yang buruk ataukah itu malah membantu konsumen untuk mempunyai banyak pilihan dan dia jadi menemukan gitu. Tadinya gue nggak cocok nih, nggak pernah cocok pakai vitamin C jenis ini. Vitamin C pun macam-macam kan. Oh tiba-tiba ternyata gue baru tahu gitu kalau vitamin C yang jenis ini yang cocok buat kulit gue. Jadi itu tergantung gimana konsumennya nanggepinnya aja sih menurut aku. Oke, nah yang menarik lagi adalah tantangan ke depan nih ya, bahwa kadang-kadang influencer yang kita panut begitu ya, ternyata mempromosikan produk-produk yang overclaim gitu, skincare overclaim. Nah bagaimana kemudian masyarakat bisa bijak atau bisa pintar memilih dan memilah produk-produk yang tepat untuk kulitnya. Nanti kita hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Show. Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau ke Doktif. Doktif, ini drama skincarean juga ada nih soal repackaging. Jadi misalnya kalau ada brand tertentu yang sudah aman nih, sudah dapat BPOM. Nah, boleh nggak tuh kita logonya kita buang, misalnya stikernya kita buang, kita tempel deh brand sendiri. Oke. Tapi sebelumnya tadi saya lihat ada beberapa persepsi masyarakat yang mengaitkan antara overclaim dengan cocok atau nggak cocok. Jadi di sini ada dua kesalahan persepsi masyarakat yang saat ini berkembang. Yang pertama masalah overclaim itu, produk yang overclaim itu berarti nggak cocok. Belum tentu ya guys. Jadi overclaim itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan klaimnya. Tetapi masalah cocok-cocokan, produk itu bisa berfungsi di kulit kalian atau tidak, atau memberikan efek samping yang seperti apa, itu semua tergantung dengan tipe kulit, respon kulit masing-masing. Jadi tidak ada hubungannya dengan overclaim. Jadi hubungannya dengan apa? Dengan efficacy. Jadi mungkin nanti Pak Irwan yang bisa lebih jauh menerangkan ya tentang itu. Terus yang masalah repackaging itu, jadi bagaimana sih mungkin dengan produknya brand S nih aman ya guys ya. Terus saya mau deh supaya nggak capek-capek nih produknya brand S kan aman. Saya mau gantilah labelnya. Saya ganti pakai label dari produk Doktif sendiri. Nah itu kira-kira mungkin kalau persepsi saya yang saya baca, aturan yang saya mengerti saat ini tidak boleh. Itu sudah melanggar aturan dari Badan POM. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin saya kembalikan ke Bapak. Nah tapi kan banyak ya Pak Irwan ya sebetulnya yang repackaging kayak gitu. Bahkan sampai ada yang nggak dilepas begitu ya, label aslinya ditempel aja begitu, stiker baru atau brand baru gitu. Ya, produk kosmetik yang beredar di Indonesia kita tahu bahwa itu harus mempunyai izin edar. Kenapa harus mempunyai izin edar? Pertama, sudah dievaluasi keamanan, manfaat, dan mutunya. Yang kedua, itu karena jelas siapa yang bertanggung jawab. Nah, apabila dilakukan repackaging, itu jelas tidak akan mengaburkan siapa yang bertanggung jawab terhadap produk tersebut. Ya, misalnya produknya namanya A, kemudian di repackaging namanya S. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap produk? Nah, tentu makin tidak jelas. Tidak jelas bagi pelaku usaha dan tidak jelas juga bagi masyarakat yang sebagai penggunanya. Maka untuk itu repackaging itu dilarang. Ya, itu hak bagi masyarakat dan juga kewajiban bagi pelaku usaha. Yang kedua, perlu saya sampaikan juga, apabila suatu produk beredar itu harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Ya, kalau produk itu mengandung bahan berbahaya, itu berarti berkaitan dengan keamanan seperti merkuri, hidrokinon, ya, asam retinol, itu soal keamanan. Tapi kalau overclaim itu berkaitan dengan manfaat,
atau berkaitan dengan informasinya. Ya, jadi mungkin kita bisa bedakan mana ini yang berkaitan dengan keamanan, mana yang berkaitan dengan manfaat. Tapi tentu kita mengetahui safety first, keamanan yang utama. Resiko produk yang mengandung bahan berbahaya itu resikonya jauh lebih besar dari yang soal overclaim. Itu yang perlu kita jelaskan ya. Mungkin saya ke Mbak Sally terlebih dahulu ya, sebelum nanti terakhir Mbak Iren ya. Mbak Sally, mungkin ada tips-tips Mbak untuk para pengguna atau konsumen skincare, harusnya memilih skincare itu berdasarkan apa sih gitu? Oke, kalau tips dari saya mungkin untuk customer itu lebih familiar dulu dengan ingredients yang ada di skincare. Karena sebenarnya ingredientsnya skincare tuh nggak sebanyak itu kan. Jadi customernya itu bisa tahu, oh kalau dosis-dosis yang seperti ini tuh masuk akal atau enggak. Terus juga jangan tergiur sama yang harga murah. Jadi kalau biasanya orang bilang kan kalau mahal itu belum tentu bagus. Kalau murah biasanya udah pasti nggak bagus. Jadi kan karena kan sebenarnya skincare itu investasi ya. Jadi kita nggak akan melihat efeknya itu dalam jangka waktu yang cepat. Tapi juga kalau misalnya ada isu itu benerinnya mahal banget kalau harus ke dokter, betul kan? Jadi sebaiknya lebih aware dan lebih ngerti tentang ingredients. Berarti ada harga, ada kualitas tuh benar ya. Betul. Kalau di skincare ya. Betul. Jadi jangan tergiur dengan harga murah begitu ya. Tapi biar terhindar gini, kan tadi dibahas juga ya banyak yang cocok tidak cocok gitu ya, jodoh-jodohan lah begitu. Nah itu gimana masyarakat bisa tahu? Karena kan banyak orang beli itu nggak ke dokter dulu Mbak gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kami suggest untuk customer kami karena memang di Something juga kita menggunakan berbagai macam active ingredients, kami selalu disarankan untuk melakukan patch test. Jadi diuji dulu nih bisa di bagian belakang telinga atau di bagian dalam lengan apakah ada iritasi sebelum digunakan ke seluruh wajah. Nah itu akan balik lagi dari situ kita akan tahu oh kita cocok nggak sama produk ini seperti itu. Oke, berarti ada kalau saya kayak Something Clinic itu juga bisa ya Mbak buat ngecek kondisi kulit supaya kita tahu produk mana yang akan kita gunakan. Iya gitu. betul, memang itu dibuat untuk kelanjutan dari skincare. Tapi ketika kalian ingin level up lagi dari situ ya kalian pergi aja ke klinik, itu udah ranahnya klinik. Ini putih atau mencerahkan itu gimana sih bedanya Mbak? Karena masyarakat masih belum paham itu. Harusnya mencerahkan ya, nggak boleh, bahasa memutihkan itu tidak boleh oleh BPOM, harusnya mencerahkan memang. Harusnya mencerahkan. Benar, karena tidak mungkin kulit kita tiba-tiba jadi putih kan. Apalagi misalnya itu udah bawaan ya, genetik ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kita jadi putih banget. Benar, begitu ya. Betul. Oke. Jadi mungkin saya ingin nambahin ya. Jadi ini benar-benar saya ingatkan ke masyarakat bahwa tidak ada satupun skincare yang aman yang berbadan POM itu bisa merubah warna kulit kita. Lebih baik kita belajar untuk mencintai apa asli warna kulit kita. Tapi masalah-masalah seperti kusam, ingin memudarkan flek, nah itu bisa. Tapi untuk memutihkan atau merubah warna kulit kita itu adalah sesuatu yang mustahil. Jadi biar terlihat glowing dengan warna kulit yang ada, begitu saja sih harapannya ya, tidak memutihkan. Mungkin Mbak Sally, pesan terakhirnya Mbak Sally untuk para pengguna skincare. Kalau menurut saya sih mungkin kita harus lebih tahu dulu untuk produk untuk kulit kita sendiri seperti apa. Jadi nanti ke depannya kita untuk memilih skincare itu lebih mudah dan lebih terarah seperti itu sih. Kalau udah tahu kulitnya problemnya apa itu akan meminimalisir untuk salah pilih skincare-nya. Oke, Mbak Iren mungkin mau nambahin? Aku mungkin jangan ikutan FOMO kali ya, karena balik lagi skincare itu cocok di kamu belum tentu cocok di aku juga belum tentu cocok di kamu. Gimana cara tawanya? Ya harus dicoba mau nggak mau. Jadi bukan karena dari review, bukan karena dari FOMO, bukan karena dari rame, tapi ya ketika kalian memang percaya sama itu brand, kalian coba aja gitu. Dan kalau kalian coba, kalian akan tahu sendiri gitu, cocok atau enggak. Gitu. Oke, baik. Saya mungkin terakhir ke dokter detektif. Dok, kan tadi sempat disampaikan juga ya bahwa bisa jadi ada penurunan kadar senyawa gitu ya dalam sebuah skincare. Nah, banyak juga yang menuding atau publik menanyakan apakah mungkin sudah turun kadarnya baru diuji lab sama dokter. Jadi sehingga kandungannya memang berkurang daripada yang diklaim begitu. Jadi sebenarnya dalam suatu pabrik maklon itu mereka ada yang namanya uji stabilitas. Jadi mungkin bisa dikoreksi ya Pak Irwannya kalau saya salah. Jadi mereka itu menguji stabilitas dari suatu formulasi skincare. Jadi mereka sudah tahu harusnya mereka bertanggung jawab. Tetapi ini ada juga nih fenomena yang saat ini mungkin belum saya angkat lagi tentang masalah SPF. Nah apa tuh? SPF itu Sun Protection Factor. Jadi kita
di klaimnya itu dia bisa ngeklaim angka 30. Padahal Di klaimnya iklan ya, bukan klaim di kemasan. Karena kalau klaim di kemasan itu Badan POM meminta uji in vivo. Ya, itu uji in vivo, tapi berbeda dengan kita mengklaim di e-commerce. Nah, ternyata yang saya uji ini luar biasa hasilnya. Jadi dia ngeklaimnya itu 30, ternyata pada saat saya uji keluar tuh di angka 1 SPF-nya. Atau dari 30 cukup dari 30, jauh ya, Dok? atau angkanya bisa keluar 2. Nah, itu sangat tidak mungkin kalau misalnya owner bilang, oh itu mengalami oksidasi, itu atau apapun alasannya, itu sama sekali nggak masuk akal, itu nggak make sense. Gitu. Itu salah satu yang mungkin belum saya angkat. Mungkin nanti setelah saya angkat lagi akan menjadi kehebohan yang lain lagi nih nanti. Kita tunggu ya Dok Tif ya, temuan-temuan barunya. Ini menarik juga ya, karena memang jarang sekali loh kita menyamakan apa yang disampaikan di iklan dengan apa yang tertempel pada produknya. Mungkin ini bisa jadi satu tips juga buat masyarakat yang ingin membeli skincare untuk menyamakan lagi, mengecek lagi mungkin kandungan-kandungannya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan di iklannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Iren, Mbak Sally, Pak Irwan dan juga Dok Tif, Mbak Weni dan Mbak Pipi dan teman-teman yang ada di sini. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Saya Putri Windasari pamit, sampai jumpa pekan depan.